Santapan Harian Kamis 23 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga pasal ke-8 ayat yang ketiga. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Telinga, hati, dan pikiran kami siap untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam sabdamu Kristus, kami bertelut. Amin. Hakim-Hakim 7, ayat 7-9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Sahabat Santapan Harian, banyak orang menjadi minder karena merasa memiliki sedikit kemampuan jika dibandingkan dengan orang lain. Fenomena ini mungkin menjadi satu alasan menjamurnya seminar motivasi diri di banyak tempat. Para motivator kerap berkata, "Kamu harus yakin kalau kamu bisa. Ada kekuatan dalam dirimu. Kamu pasti mampu." Percaya diri tidak sepenuhnya salah. Namun ketika itu didasari oleh kemampuan diri dan bukan anugerah Tuhan, kita dapat jatuh pada kesombongan serta mengandalkan diri sendiri. Tuhan tidak ingin hal ini terjadi kepada Gideon dan pasukannya ketika berperang melawan Midian. Itulah sebabnya Tuhan meminta Gideon agar mengurangi jumlah pasukannya. Pasukan yang berjumlah 32.000 lalu tersisa hanya 300 orang. Dengan jumlah pasukan itu, orang Israel akan menyadari bahwa kemenangan mereka bukan karena kekuatan sendiri, tetapi kuasa Tuhan. Kemenangan mereka atas Midian membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya, Israel kembali percaya dan berserah kepadanya. Rasa percaya diri yang didasarkan pada kemampuan diri sangat berbahaya, sebab sikap tersebut bisa membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Akibatnya, kita bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kita harus sadar dan mawas diri terhadap bahaya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dalam hal apa kita bisa merasa kuat? Apakah ada persoalan yang mampu kita atasi seorang diri tanpa membutuhkan pertolongan Tuhan? Jika ada, mari kita memohon agar Tuhan menolong dan menjauhkan kita dari dosa kesombongan. Mari kita senantiasa melibatkan serta mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kiranya Tuhan menolong kita. Ucapan terima kasih atas setiap hikmat, keberanian, dan kemampuan yang Tuhan berikan harus kita naikkan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah adalah penting. Biarlah pertolongan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan dan andalan hidup kami. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.